Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol lagi 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Saya kira banyak netizen bertanya tentang siapa sih sebenarnya Kiai Imad. Kenapa begitu berani, tegas, lugas, dan hampir tidak ada yang disisakan. Terakhir kalau kita dengar pidatonya itu sungguh luar biasa menggugah naluri semangat perjuangan kita. Nah, tentu kan pada prinsipnya hampir seluruh orang sesuai yang saya selalu sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa tidak ada orang yang bicara tanpa dilatari sesuatu. Nah, terkait soal itu saya kira jelas bahwa latar Kiai Imad sebenarnya berjuang hari ini itu karena banyaknya orang-orang yang dinilai kemudian berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seolah-olah menjadi budak di negeri sendiri. Oleh karena itu, keberanian Kiai Imad ini sekali lagi pasti dipertanyakan, sesungguhnya Kiai Imad ini siapa? Ini ada satu ulama dari Banten yang kita sudah kenal semua. Beliau membongkar siapa sesungguhnya Kiai Imad. Kita dengar sendiri bagaimana penjelasan beliau dan seperti apa prestasi-prestasi Kiai Imad yang hari ini muncul ke publik menggemparkan istana Pahlawi atau Robi Ta'lawiyah. Dan tentu ini sesuatu yang sangat pahit bagi mereka karena beratus-ratus tahun berleha-leha di Nusantara dan akhirnya kemudian ada pribumi asli Indonesia Kiai Imaduddin yang juga seorang pengurus Nahdlatul Ulama. Sekitar itu yang bisa saya antar. Selebihnya akan disampaikan oleh ulama yang tidak asing lagi buat kita. Siapa lagi kalau bukan Abuya Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak orang yang bertanya-tanya, siapakah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu yang pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum di Kresek yang sekarang sedang viral karena lewat penelitian ilmiahnya tentang nasab Imam Ubaidillah yang menurut beliau hasil penelitian secara objektif tidak terkonfirmasi sebagai anak dari Said Ahmad Muhajir. Memang kalau tidak kenal pasti tak sayang. Yang saya tahu, Kiai Haji Imaduddin itu seorang ulama muda Banten yang penuh prestasi, yang keilmuannya sangat mumpuni, ahli kitabiah dan ahli ceramah, yang banyak menulis kitab-kitab. Ya, beliau seorang yang tawadu tapi cerdas. Beliau seorang yang warok, tidak sembarangan dalam bertindak. Dan ketika yang saya tahu ketika beliau akan menulis atau berceramah tentang pembahasan nasab yang sedang viral ini, yang saya tahu beliau sangat hati-hati. Selain diuji, diteliti beberapa kitab nasab, sekitar kurang lebih antara 4 bulan 5 bulan beliau teliti semuanya. Juga beliau insya Allah istikharah dulu, lama sekali istikharah sampai ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah beliau tuliskan atau tidak. Ya, setelah ada isyarah dari Allah lewat istikharah baru beliau berani menuliskan tentang nasab yang sedang viral ini. Siapakah beliau? Beliau adalah orang Banten asli, tetapi leluhurnya yaitu seorang pendiri kota Tangerang, salah satu pendiri kota Tangerang. Siapa dia? Yaitu Pangeran Wangsakara yang makomnya banyak diziarahi. Pangeran Wangsakara ini adalah keturunan Pangeran Wiraraja. Pangeran Wiraraja adalah keturunan dari Sayyid Maulana Ja'far
atau Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya, yaitu Raja Sumedang Larang yang sejaman dengan Sultan Maulana Yusuf, ya. Nah, dari istri Nyarisbaya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini keturunan Pangeran Wangsakara, pendiri, salah satu pendiri Kota Tangerang. Pangeran Wangsakara, bangsawan dan ulama dari Sumedang di zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau ke Banten dalam rangka membantu saudaranya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda. Karena jasanya, Pangeran Wangsakara diberi tanah, diberi kekuasaan oleh Sultan Ageng Tirtayasa di daerah Kota Tangerang. Kemudian menjadi besar, kemudian sekarang menjadi Kota Tangerang. Ya, jadi kalau dilihat dari nasab, beliau nasab mulia, nasab pejuang, darah pejuang mengalir di darahnya, di tubuhnya. Dan dari garis leluhur perempuan ada sambungan ke Banten juga, Kesultanan Hasanuddin Banten. Tetapi beliau selalu menyembunyikan kebangsawanannya dan nasabnya karena ketawaduannya, ya. Dan dalam membahas nasab ini pun beliau tidak mau banyak dipublikasikan. Beliau lebih senang menjawab siapapun yang mengeluarkan argumen dengan lewat tulisan di online, kecuali ada yang mengundangnya ceramah. Itu kira-kira yang perlu diketahui. Dan beliau juga menguasai sejarah dan ilmu nasab, wabil khusus sejarah dan ilmu nasab tentang Banten, ya. Bukan setahun 2 tahun beliau belajar. Saya tahu beliau, saya kenal kepada beliau, jadi sangat cocok sebagai seorang ulama Banten, sangat pantas. Dan beliau dakwahnya tegas, ilmiah, intelektual, berdasar, berdalil, referensi kitab kuning, ceramahnya tanpa cacian, ceramahnya tanpa provokasi, ceramahnya mendidik. Barang siapa orang yang mendengarkan ceramahnya, bertambahlah pengetahuan, bukan bertambah kebencian, bukan bertambah amarah, tapi bertambah pengetahuan dan kesadaran. Jadi target dakwah kena oleh beliau. Ya, saya selaku orang Banten sangat bangga, sangat bersyukur juga. Bangga ada orang Banten, ulama Banten seperti beliau. Bersyukur juga pada Allah. Allah sudah melahirkan seorang seperti Ki Haji Imaduddin sebagai orang Banten. Ya. Dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada beliau. Dan santrinya juga banyak mengeluarkan alumni santri-santri yang hebat. Saya mendoakan beliau, semoga Allah mengampuni dosanya, memberikan rahmat taufik hidayah, memberikan istiqamah dan ilmu yang bermanfaat, dan diselamatkan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ulama yang takwa, ulama yang menjadi cahaya umat, ulama penguat agama Islam, ulama penguat NKRI yang bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah ridho kepadanya. Biiznillah biquwatil qudratillah bikaramatillah. Oleh karena itu, kepada saudaraku Kiai Haji Imaduddin, lanjutkan. Ada Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Kami mendoakanmu. Oke, saya kira jelas ya siapa Kiai Imad. Karena itu kemudian menjadi sangat wajar kalau si Kucluk Umar terketir dan berupaya menghindar terus dengan ngeles yang dibuat-buat. Dan seperti yang selalu saya sampaikan bahwa berhati-hati saja, karena kadang-kadang orang kalau terdesak itu seperti orang hanyut, akar pohon pun dikira tali akhirnya diraih, padahal pada akhirnya juga putus dan hanyut terbawa arus sungai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.